pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan pastinya tetap semangat. Oke, bertemu lagi dengan Ibu. Dalam kesempatan kali ini, Ibu masih menjelaskan tentang pelajaran tematik, yaitu masih di tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 2. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai acara pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dari rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Pada pembelajaran yang kedua kali ini, tujuan kita belajar di pembelajaran 2 kali ini adalah anak-anakku semuanya dapat membuat satu atau sebuah gambar cerita sederhana bertemakan apa saja yang dituangkan dalam bentuk gambar. Jadi kira-kira anak-anakku ada yang udah tahu belum ya apa itu arti gambar cerita? Siapa yang tahu arti gambar cerita? Ya, hebat. Gambar cerita adalah suatu gambar atau sebuah gambar yang menceritakan sebuah cerita. Artinya, sebuah cerita itu dituangkan dalam sebuah gambar atau animasi. Salah satu contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Pasti anak-anakku semuanya sebenarnya sudah tahu atau sudah pernah melihat yang namanya gambar cerita itu apa. Gambar ilustrasi artinya gambar yang mendukung isi bacaan atau sebuah teks. Contoh dari gambar ilustrasi adalah berupa gambar berupa foto dan gambar yang berupa tulisan tangan. Itu termasuk ke dalam gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks atau bacaan. Kira-kira anak-anak semuanya di rumah, apa ada yang sudah tahu arti atau tujuan dari gambar ilustrasi? Ya, tujuan dari gambar ilustrasi adalah pertama, untuk menerangkan, memperindah, dan memperjelas isi bacaan atau teks. Objek gambar ilustrasi dapat berupa 1. Objeknya adalah manusia, yang kedua adalah hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Ya, jadi objek dari gambar ilustrasi tadi apa saja anak-anakku semuanya? Pintar. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Jadi ketiga objek gambar ilustrasi tersebut itu harus disesuaikan, bisa digunakan dengan tema gambar ilustrasi yang akan kita buat nantinya. Untuk selanjutnya kita belajar tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan membuat gambar cerita. Yang pertama adalah tahapan membuat gagasan. Ya, kita memunculkan gagasan dulu. Yang pertama adalah gagasan. Yang kedua adalah kita membuat sketsa atau desain, dan yang ketiga adalah kita untuk memperindah atau membuat pewarnaan. Ya, jadi ibu ulangi, ada berapa langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Ya, hebat. Ada 3. Yang pertama adalah gagasan, yang kedua adalah sketsa, dan yang ketiga adalah pewarnaan. Perlu kalian ketahui, dalam membuat sketsa kalian harus hati-hati. Artinya apa? Kalian harus hati-hati dalam sketsa atau merancang sebuah gambarnya. Harus diperhatikan lagi tata letak sebuah gambar dan ukuran objek gambar tersebut. Jadi maksud dari supaya gambar ilustrasi, maksud atau tujuan dari gambar ilustrasi dapat tersampaikan dengan baik kepada pembacanya. Langkah selanjutnya setelah kita tadi membuat sketsa adalah langkah yang selanjutnya atau tahapan berikutnya adalah kita melakukan pewarnaan. Pasti anak-anakku semuanya sudah tahu apa tujuan dari pewarnaan itu sendiri. Yang pertama, apa? Untuk memperindah. Ya, betul. Jadi tujuan dari pewarnaan adalah untuk memperindah, dan yang kedua adalah untuk memperjelas dari gambar ilustrasi tersebut. Oke, setelah kita mengenal tahapan dalam membuat gambar ilustrasi, langkah berikutnya adalah kita mengenal dulu media atau alat yang digunakan dalam membuat gambar ilustrasi. Ada 2 medianya. Yang pertama adalah media alas, dan yang kedua adalah media
gambar atau pewarnaan atau media pewarnaan. Yang pertama apa tadi? Media alas. Yang kedua adalah media pewarnaan. Ya, kalian sudah tahu arti media? Maksud media adalah alatnya, alat yang dibutuhkan. Ibu jelaskan lebih lanjut. Untuk yang pertama adalah media alas. Media alas adalah media yang digunakan untuk menuangkan gambar ilustrasi tersebut. Ya, dalam zaman atau tahun milenial seperti ini, media alas seperti contohnya ada yang bisa menyebutkan? Ya, yang pertama apa ini? Kertas. Ya. Mungkin kalian sudah tahu semuanya, media gambar itu pasti yang di pikiran kalian pertama kali apa? Kertas. Tapi bukan hanya kertas aja anak-anak pada zaman sekarang ini. Media alas itu banyak sekali. Selain dari kertas, kemudian apa yang biasa buat melukis? Betul, kanvas, ya. Ada kertas, yang kedua kanvas. Terus apa lagi yang sekarang kita sudah familiar? Ya, bisa komputer, bisa laptop. Perlu kalian ketahui dalam menentukan media alas ini sangat berpengaruh. Artinya sangat berpengaruh terhadap media pewarnaan yang digunakan dan awet tidaknya sebuah gambar ilustrasi. Jadi sebelum kalian nanti membuat gambar ilustrasi, tentukan dulu media alasnya itu apa. Baru nanti media pewarnaannya juga apa. Untuk media pewarnaan itu contohnya yang pertama apa ini? Tuh, pensil warna. Yang kedua apa ini? Cat air, ya. Jadi hewan apa ya namanya? Ya, kelinci. Kelinci organ geraknya apa ya? Oke, hebat. Organ geraknya adalah kaki. Kaki digunakan untuk berjalan, melompat, berlari, dan sebagainya. Kemudian ini adalah apa? Hewan apa ini? Ular. Kira-kira nama organ gerak hewan ular apa ya? Ya, betul sekali, perut. Ular berjalan melata menggunakan apa? Perutnya, ya. Kemudian yang ketiga, ini hewan apa namanya? Katak. Tuh, katak nama organ geraknya adalah juga kaki. Kakinya digunakan untuk apa? Untuk juga melompat, meloncat, dan lain sebagainya. Ya, anak-anakku semuanya, itu hanya contoh sebagian kecil organ gerak pada hewan. Oke? Pada pembelajaran kali ini, coba Ibu mau nanya, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya dari awal? Tuh, yang pertama kita untuk pelajaran bahasa Indonesia, kita belajar arti dari gambar cerita. Oke? Kemudian contoh dari gambar cerita. Kemudian tahapan-tahapan dalam membuat gambar ilustrasi, arti gambar ilustrasi, dan media yang digunakan dalam membuat gambar ilustrasi. Untuk mata pelajaran IPA-nya, kita masih belajar tentang nama organ gerak hewan beserta dengan fungsi atau manfaatnya. Sekian dari Ibu pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.